titipan saya agar pembangunannya segera dimulai, rumah-rumah yang runtuh segera dibersihkan dari puing-puing yang bisa dipakai, batu batanya yang bisa dipakai ya dibersihkan, dipakai lagi. Kayunya yang bisa dipakai juga agar bisa dipakai lagi. Setuju? Kemudian dari uang yang ada, silahkan Bapak Ibu ambil, tetapi memang tahapan demi tahapan. Pengalaman kita di provinsi yang lain, diberikan semua, diambil semua, tidak jadi barang, tidak jadi rumah. Ada yang justru jadi sepeda motor. Lebih dari 160.000 warga korban gempa Cianjur masih bertahan di pengungsian. Para pengungsi ini tersebar di 169 desa dan 16 kecamatan. Salah satunya adalah Aang Yusman, warga desa Cariwetan, kecamatan Cugenang. Terus skalanya masih lumayan besar, kayak kemarin tadi subuh kan 4, sekian, jadi takutnya yang jatuh itu takutnya jatuh. Jadi saya sarankan tetap masih di posko gitu ya. Paling untuk mengambil ada barang memang yang penting kayak surat-surat selama bisa diambil dan merasa aman, boleh, tapi tidak boleh terlalu lama lah, harus cepat-cepat. Setidaknya 30 orang yang didominasi oleh perempuan, anak-anak, dan lansia masih bertahan di tenda berukuran 6 meter x 4 meter. Aang dan mereka yang masih bertahan adalah sebagian warga yang rumahnya hancur usai gempa berukuran 5,6 magnitudo yang terjadi pada 21 November 2022 lalu. Hancur, maksudnya 90% memang tidak layak ini, hampir semua hancur. Walaupun kayak depannya kayak biasa, tapi pas ke dalamnya udah ambruk semua, dinding-dinding kamar, misalkan atau batu dan sebagainya pada jebol. Kecamatan Cugenang merupakan wilayah yang terdampak gempa bumi cukup parah. Selain di Cariwetan, efek kerusakan juga dirasakan Restu Angga yang tinggal di Desa Sarampat. Terus gak lama kemudian itu ada gemuruh. Gemuruhnya itu jadi apa? Sambil sama goncangan itu terus. Rumah yang dihuninya selama lebih dari 20 tahun ini tak lagi bisa ditempati karena nyaris rata dengan tanah. Restu menyebut bahwa konstruksi rumah yang sudah termakan usia dan pengetahuan minim soal bangunan tahan bencana menjadi salah satu pemicunya. Ya memang struktur bangunannya ini udah lama, udah dari tahun berapa ya? Saya aja tinggalin di sini itu udah hampir 20 tahunan lah ya. Jadi ya wajar aja dari struktur bangunan ini emang gak tahan gempa ini. Menurut keterangan sejarawan J.J. Rizal, Cianjur pernah menjadi kota penting di masa kolonial.
Cianjur pada masa kolonial itu istimewa ya, karena dia pernah menjadi ibu kota dari wilayah Priangan. Dan posisinya ini sebenarnya ditentukan oleh Cianjur yang menjadi ibu kota kopi Priangan. Jadi kopi itu produk yang menjadi primadona dan diupayakan penanamannya secara besar-besaran di kawasan Priangan bahkan sejak zaman VOC ya. Karena penghasil kopi Priangan itulah Cianjur dinobatkan sebagai ibu kota Karesidenan Priangan pada masa kolonial Belanda. Namun, terjadi pemindahan ibu kota ke Bandung pada 1866 setelah terjadi bencana pada tahun 1864. Ya, ibu kota itu dipindahkan sebenarnya karena letusan gunung ya. Tahun 1864 Gunung Gede itu letusan kedua setelah abad ke-16. Tapi sebenarnya sebelum letusan gunung tahun 1864 itu sudah beberapa kali terjadi gempa. Misalnya tahun 1834, kemudian 1844 gitu ya. Baru kemudian ada letusan Gunung Gede. Langkah mitigasi awal yang dilakukan pemerintah kolonial dinilai cukup ideal. Pasalnya, Cianjur kemudian acap diterpa bencana dalam perjalanannya, terutama gempa. Justru orang pertama yang menulis buku tahun 1819 dan meminta agar pemerintah Hindia Belanda itu memindahkan ibu kota Priangan dari Cianjur ke Bandung. Itu 1819. Karena apa? Karena dia pernah mendaki gunung dan membaca banyak sumber terkait Gunung Gede sebagai gunung api yang aktif. Ya. Dalam kurun 3 dekade terakhir tercatat 6 kali gempa besar mengguncang Cianjur. Total hampir 60.000 rumah rusak akibat dari rangkaian gempa yang terjadi. Sehingga saya putuskan yang 50 akan menjadi 60 juta. Yang 25 akan menjadi 30 juta. Yang 10 akan menjadi 15 juta. Napas Aang dan Restu bisa sedikit lega usai Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pasca gempa. Bantuan ini dialokasikan untuk pembangunan kembali rumah warga yang rusak. Tapi masalah ternyata tidak berhenti usai penyerahan bantuan. Perhitungan nominal 50, apalagi sekarang mungkin tukang agak berebut nih. Jadi kayaknya siapa yang dapat duluan, terus yang berani misalkan harganya sekian, kayaknya itulah yang dapat duluan gitu. Jadi mudah-mudahan kita mah berharap di sini dari segi warga, mungkin saya mewakili warga Kampung Cariwetan, bantuan yang memang untuk lokasi pembangunan rumah, kita berharapnya memang berbentuk nominal, bukan berbentuk barang gitu, karena untuk pengaturan kita kalau nominal bisa diatur masing-masing. Iya, saya sempat kepikiran buat bikin panggung gitu ya. Cuman ya posisi nenek kan udah tua, jadi apa? Saya lebih mementingkan dia lah gitu. Rumahnya pun juga hati-hati, konstruksinya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kementerian PU, yaitu rumah yang tahan gempa. Ada konstruksinya seperti apa, tolong ditanyakan. Mudah kok, ini mudah tapi memang harus ditanyakan. Karena negara kita ini dikelilingi oleh
cincin api. Lalu, masalah lain kemudian muncul. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis ditemukannya sesar Cugenang, sebuah patahan yang baru teridentifikasi usai gempa pada 21 November 2022 lalu. BMKG merekomendasikan agar wilayah yang berada di patahan Cugenang untuk tidak menjadi lokasi pemukiman. Kejadian itu di Cugenang, di Cianjur. Uang yang sudah diberikan agar 100% dipakai untuk perbaikan rumah yang kita miliki. Setuju? Sehingga pengambilannya bertahap. Yang pertama berapa Pak? 40% diambil. Situasi ini kemudian disebut Ahmad Arif, salah satu jurnalis yang berpengalaman meliput bencana di Indonesia sebagai implikasi dari paradigma kebencanaan di Indonesia. Kebijakan untuk membangun kesadaran akan bencana masih belum terasa. Orang tahu dulu gitu bahwa daerahnya beresiko, dan setelah tahu daerahnya beresiko, kemudian lalu bagaimana how to-nya gitu, bagaimana mengurangi resikonya kan? Resikonya kalau ini nggak hanya bisa nggak cukup diomongkan gitu. Kalau orang sudah tahu resikonya, tapi kemudian terjadi pelanggaran di situ, tidak ada contoh yang baik. Pemerintahnya sendiri melanggar tata ruangnya, pemerintahnya sendiri tidak abai dengan prinsip tahan gempa. Pemantauan terkait izin dan standarisasi bangunan juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Lemahnya penegakan aturan soal konstruksi bangunan disinyalir ikut mengambil peran dalam risiko yang lebih besar saat bencana terjadi. Nah, saya merasa kepatuhan terhadap itu menjadi penting, dan peran ikatan profesi dalam hal ini, kalau di kami Ikatan Arsitek Indonesia gitu ya. Nah, ini penting sekali gitu. Karena dengan undang-undang baru kita punya tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya dalam bangunan ya, dalam rencana, dalam mengaplikasikan rencana tersebut gitu. Belum lagi pengetahuan masyarakat yang awam soal bangunan di wilayah dengan risiko bencana. Sebenarnya pengertian tahan gempa dalam pengertian gempa segala macam gempa atau segala macam bentuk dan tingkatan gempa itu nggak mungkin ada gitu ya. Jadi memang kita harus sama-sama punya pemahaman bahwa setiap daerah memiliki koefisien gempa yang berbeda-beda. Nah, koefisien gempa yang berbeda-beda itu akan menjadi ukuran atau rujukan referensi bagi para perencana dan kontraktor atau pembangun gitu untuk menentukan jenis material, bahkan bentuk, juga material, bentuk, dan strukturnya. John menyebutkan pula bahwa desain tradisional rata-rata rumah di Indonesia bisa menjadi pilihan yang ramah gempa. Struktur rumah panggung atau desain pondasi berbentuk umpak dinilai secara konstruksi mampu beradaptasi dengan guncangan gempa. Beradaptasi dengan gempa. Nah, ini sebenarnya bangunan-bangunan dengan material-material yang sesuai dengan alamnya gitu. Misalnya, ya ambil contoh kalau di daerah tertentu gitu ya, itu bisa pakai bambu, bisa pakai kayu, dan meminimalisir penggunaan struktur yang masif atau yang kaku ya, yang kaku. Biasanya mereka pakai pasak kalau untuk sambungan-sambungan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah menyiapkan Rumah Instan Sederhana Sehat atau RISA sebagai solusi. Rumah RISA inilah yang nantinya akan dijadikan referensi sebagai bangunan bagi para warga korban gempa. Karena kalau nggak salah untuk tipe 36 aja cuma 17 juta atau 18 juta rupiah gitu. Jadi
orang tertarik mungkin untuk mengaplikasikan RISA ini, tetapi aksesnya seperti apa dan bagaimana dia bisa mendapatkan fasilitas semacam itu. Lantas, bagaimana dengan bangunan rumah yang sudah kadung jadi? Ada sejumlah trik yang bisa dilakukan untuk memperkuat struktur bangunan saat terjadi gempa. Tapi kalau saya sarankan memang sebaiknya untuk penguatan bangunan-bangunan lama fokus pada struktur, lalu kedua atap. Jadi gunakan atap yang ringan, baik strukturnya gitu, jangan yang berat-berat, beton apa segala macam, itu punya konsekuensi ketika nanti bencana akan susah melakukan evakuasi gitu. Pendekatannya dengan kolom rapat. Pendekatannya kolom rapat. Jadi kita pakai kolom rapat. Lalu jenis kolomnya juga beda. Kita tunjukin dong. Mana? Kayak gimana nih kolom-kolom yang tadi? Ini kolomnya kayak gini. Ini kolomnya dia dalam bentuk susunan ya. Susunan bata kolom. Jadi ada susunan bata-bata yang disusun kemudian ditaruh. Nah, ini beda nih dengan sistem kolom pada umumnya. Biasanya kolom kan di press dan dicor kan, diisi semen sama campuran pasir tadi. Nah kalau ini enggak, dia betul disusun kayak Lego gitu, kayak permainan Lego, kayak bata. Kemudian di tengahnya ditaruh besi gitu, penguat gitu. Itu kalau dari hitungan lu itu sampai di koefisien berapa tuh bisa adaptif sama gempa? Lupa ya, tapi sih yang jelas kalau kita pakai koefisien Jakarta aja, SNI Jakarta udah masuk dalam hitungan sih, jadi nggak perlu diurai. Tapi Berbekal pengalaman bencana gempa di Cianjur serta korban jiwa yang jumlahnya cenderung tinggi, sudah waktunya paradigma kebencanaan dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya pemerintah. Jadi udah nggak bisa lagi membangun sekenanya gitu. Nah, bahwa bagaimana kemudian bagi warga yang nggak punya kemampuan untuk meng-hire ya atau mempekerjakan arsitek. Nah, harusnya pemerintah atau negara memikirkan itu. Yaitu apa? Ada bantuan teknis atau asistensi teknis gitu dalam bentuk mendesain bangunan. Dengan demikian sebenarnya akan terjawab gitu persoalan yang tadi ya kompleks gitu ya, dengan sendirinya dengan ada regulasi dan dukungan kerjasama antar instansi baik pemerintah, ikatan profesi, lalu kemudian warganya gitu, kemudahan investasinya, kemudahan finansialnya gitu. Saya pikir itu akan jadi satu ekosistem yang bisa memperbaiki daya tahan kita terhadap bencana. Pak, misalnya kayak lu bangun sekolah aja tidak tahan gempa gitu. Bagaimana bangun rumah dan seterusnya. Jadi harus ada contoh, harus ada ini ya. Jadi nggak cukup diajarkan, harus ada contoh, lalu harus ada simulasi juga ya. Yang itu rutin gitu. Jadi bencana itu memang persoalan ini ya. Bagaimana kita merawat ingatan dan bagaimana kita konsisten ya melakukan mitigasi terhadap itu.